Bersyukur akan kasih Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Shalom. Jemaat Tuhan yang berada di rumah, dimanapun jemaat Tuhan berada saat ini, selamat datang. Dan kembali bersyukur bisa berjumpa dengan Galilea Community of Christ. Dan biarlah lewat ibadah kita di hari ini kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita percaya bahwa kita punya satu sahabat yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dialah Yesus namanya. Haleluya. Biarkan nyanyian ini, pujian ini menjadi kekuatan untuk setiap kita. Untuk terus berharap di dalam pengharapan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah dan waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Sekali lagi sama-sama yuk katakan, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Mari sama-sama jemaat Tuhan panggil namanya dengan bangga. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus. Panggil namanya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Gereja Tuhan sama-sama. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, oh, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Jemaat Tuhan percaya bahwa hanya nama Yesus, hanya Yesus yang menghibur setiap kita. Kita percaya saat ini di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Di luar Tuhan kami gak bisa melakukan apapun. Karena itu kami mau terus melekat kepada Tuhan. Kami tahu hidup di dalam dunia tidak mudah. Satu yang kami percaya, semua akan indah di dalam rencana Tuhan. Hidupku bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun.
kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Kekuatan kami datang dari-Mu Tuhan, Yesus Tuhan. Kaulah sumber pertolongan kami, penghiburan kami, menara perlindungan, kekuatan kami, Yesus Tuhan. Oh Jesus. Kami berikan segala hormat hanya bagi-Mu, kami berikan segala pujian bagi-Mu, segala sembah hanyalah bagi-Mu Tuhan. Raja kami, penasehat ajar, Allah yang kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu. Sungguh lagi ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu. Lebih sungguh lagi ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saat yang terindah kembali kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan jadikan firman Tuhan menjadi pelita di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, kami boleh mengucap syukur kepada-Mu Tuhan di hari ini Tuhan,
di pagi hari ini. Sungguh kami bersuka cita atas pemeliharaan Tuhan, atas penyertaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Pada waktu kami lemah, Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Pada waktu kami susah, Tuhan juga sanggup menghibur kami. Bahkan pada waktu kami tidak ada jalan, Tuhan juga sanggup membuka jalan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami percaya kalau hari ini kami ada, itu karena anugerah Tuhan. Dan saat yang terindah di pagi hari ini Tuhan, kembali kami menyiapkan hati kami untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya urapan dari Allah boleh turun atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Shalom Jemaat Galilea Community of Christ. Saya ucapkan selamat berjumpa kembali, dan saat ini saat yang terindah kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, memang kita menyadari saat-saat ini saat-saat orang membuat cemas, menjadi gelisah, dan mereka kehilangan arah, ada yang putus asa, ada yang kecewa. Memang hidup ini tidak mudah saudara. Hidup yang kita jalani tidak begitu gampang. Masalah demi masalah silih berganti, itu sudah pasti saudara. Apalagi hari-hari ini kita menghadapi dampak dari corona Omikron 3 begitu luar biasa saudara. Ada orang mulai khawatir, ada orang mulai mengalami ketakutan, bahkan banyak orang Kristen pun akhirnya kehilangan arah dan iman mereka kandas saudara. Keputusasaan, dan bukan itu saja saudara, mereka ada yang tawar hati. Ada orang Kristen yang tawar hati. Kenapa mereka bisa tawar hati? Ketika arah hati mereka hanya tertuju kepada masalah, hanya tertuju kepada persoalan yang ada, kita akan menjadi seorang pribadi yang lemah, pribadi yang cepat putus asa. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini kita akan dengar firman Tuhan, dan firman Tuhan hari ini akan menguatkan hati kita saudara. Jangan hidup kita diwarnai dengan kegelisahan, jangan hidup kita diwarnai dengan ketakutan yang membuat kita kehilangan iman saudara. Tetapi warnai hidup kita dengan satu kepastian, dengan satu rasa optimisme, sebab kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini kita akan membaca kitab Yosua pasal yang pertama di dalam ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Yosua pasal yang pertama ayat 9, demikian firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai kemana engkau pergi. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita pelajari bagaimana Yosua pada waktu mereka mau masuk ke tanah perjanjian, tanah yang diberkati Tuhan. Ya sebenarnya Yosua tidak mampu, tetapi dia mengalami ketakutan hebat. Tapi inilah kebenaran firman Tuhan. Alkitab menegaskan, teguhkan dan kuatkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang kita butuhkan hari-hari ini saudara. Jangan hidup kita diwarnai dengan kecemasan, jangan hidup kita diwarnai dengan ketakutan, jangan hidup kita diwarnai dengan kebimbangan. Saudara yang kasih Tuhan, ingat, Tuhan menyertai kita semua, dan kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Artinya saudara, Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita, dan tidak ada satu rambut pun akan jatuh di atas kepala kita tanpa seizin dari Tuhan. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, kita imani, kita percaya saudara, engkau adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, biji matanya Tuhan saudara. Kita orang yang dikasih Tuhan, kita orang yang disayang oleh Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan boleh mengingatkan kepada kita bahwa
Tuhan selalu, bahkan selalu menyertai dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, berkenan dengan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Sebagaimana Yosua diberkati, kita pun pasti diberkati, saudara. Nah, penyertaan Tuhan ada 3 dimensi. Dimensi yang pertama, sesuai dengan Matius pasal pertama ayat 23, Alkitab berkata bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Nah, saudara, catat baik-baik hari ini bahwa Allah beserta dengan kita. Dia tidak jauh, dia dekat dengan kita. Kadangkala kenapa kita merasakan bahwa Allah itu jauh, Allah itu tidak memperhatikan kita, saudara? Karena di depan mata kita seakan-akan ditutupi dengan masalah yang begitu luar biasa. Itu yang membuat kita khawatir, itu yang membuat kita takut, itu yang membuat kita bimbang, itu yang membuat kita cemas. Tapi hari ini, saudara yang kasih Tuhan, kita harus dengar baik-baik bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kalau Allah beserta dengan kita, mari jangan warnai hidup kita dengan kekhawatiran, dengan ketakutan. Yesus berkata dengan jelas sekali, janganlah anda kamu khawatir, sebab burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi. Bahkan saudara kasih Tuhan, kita imani, kita percaya bahwa saudara dan saya adalah jauh dari bunga, dan kita adalah orang-orang yang luar biasa, saudara. Orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita biji matanya Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini kita percaya dan kita imani bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, untuk apa kita mengalami satu kecemasan? Untuk apa kita mengalami satu ketakutan? Sebab kita percaya Dia tahu, Dia Allah yang Maha Tahu, dan Dia mengerti akan kita. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini apa yang menjadi masalah dalam kehidupanmu? Apa yang menjadi persoalan di dalam kehidupanmu? Mungkin pada saat kau dengar firman Tuhan hari ini, kita mengalami satu goncangan hidup yang luar biasa. Memang ini satu hal yang nyata, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, jangan sampai membuat kita cemas, jangan sampai membuat kita bimbang, saudara. Tetapi kita harus tetap optimis di mata Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, saya percaya pada hari ini, saudara, kalau Allah yang kita sembah adalah Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Hari ini mari kita bersama-sama, kita ikat dengan kasih Tuhan, kita kuatkan iman kita, apapun bagaimanapun keadaan kita, saudara. Sebab kita percaya kalau Allah beserta dengan kita, untuk apa kita mengalami ketakutan dalam hidup ini? Ingat baik-baik, saudara, hidup ini bukan sebuah takdir, hidup ini bukan sebuah nasib. Bagi orang percaya, takdir nasib itu tidak ada gunanya. Tetapi satu hal yang harus kita lakukan, bahwa hidup ini adalah sebuah perjuangan. Mungkin hari ini kau pernah mengalami kegagalan. Ingat, kegagalan bukanlah akhir daripada kesuksesan, tetapi kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Kalau saudara mengerti sekali bahwa Allah beserta dengan kita, saudara yang kasih Tuhan, engkau jangan takut. Meskipun engkau difitnah, meskipun engkau dibuat tidak adil, mungkin banyak orang meninggalkan kita, tetapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini kita harus belajar seperti kisah Ayub. Ayub dalam segala-galanya dia habis total, saudara. Siapakah Ayub? Ayub pasal pertama dikatakan bahwa dia orang yang saleh, dia orang yang takut akan Tuhan, dia cinta keluarga. Tapi dalam satu hari kehidupan Ayub berubah. Anaknya mati semua, saudara. Kemudian lepas dari itu, saudara, ya dia punya harta habis. Saudara yang kasih Tuhan, bukan itu saja, dia punya penyakit lepra. Lepra ada dua macam, lepra basah dan lepra kering, saudara. Lepra basah ini yang dihadapi oleh Ayub. Kalau boleh saya katakan, mungkin bukan lepra, dia mungkin kanker kulit. Saudara bayangkan pada waktu dia jaya, pada waktu dia luar biasa, banyak orang mendekati dia. Tapi ketika dia mengalami perubahan secara signifikan, saudara, apa yang terjadi?
orang meninggalkan dia, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, dia punya istri yang seharusnya mendampingi, memberi kekuatan buat Ayub. Tetapi istri Ayub mulai berubah. Ayub pasal 2 ayat 10 dikatakan dengan jelas sekali, saudara, apa jawaban Ayub ketika istri berkata, saudara, Ayub, kenapa engkau masih tetap cari Tuhan? Ini pakai bahasa Betawi, saudara, yang dikasih Tuhan. Tapi jawaban Ayub luar biasa, saudara. Ayub berkata, engkau berbicara seperti perempuan gila, mau menerima yang baik, tetapi yang tidak baik kau tidak mau terima. Nah, saudara, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Ayub bisa lakukan seperti itu karena dia tahu pasti bahwa Allah yang dia sembah, dia mengerti sekali. Oleh karena itu ada ungkapan dari Ayub, dia berkata, dalam keadaan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dalam keadaan telanjang pula aku akan kembali. Engkau yang memberi, engkau juga yang mengambil. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, sudahkah kita seperti kisah tentang Ayub ini? Kenapa Ayub bisa berkata demikian? Karena Ayub mengerti sekali Allah yang dia sembah adalah Allah yang tidak pernah meninggal dia. Orang lain boleh meninggalkan dia, saudara kasih Tuhan, penyakit boleh datang, saudara, tetapi dia tahu pasti bahwa dia bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya percaya pada hari ini siapapun sudah keadaan bagaimanapun kita, saudara, kalau kita punya keyakinan, kita punya kepercayaan yang luar biasa, iman yang luar biasa bahwa Allah beserta dengan kita, saudara, satu hal, dia berdaulat atas hidup kita. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, jemaat Galilea Community of Christ, saudara, hari ini sekali lagi kita percaya dan kita yakin sudah bagian pertama di penyertaan Tuhan. Dimensi yang pertama, Allah yang kita sembah adalah Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dimensi yang kedua, saudara masih ingat ketika selesai Yesus mengadakan KKR, Yesus memberikan pelayanan yang luar biasa, mukjizat yang luar biasa. Setelah itu Yesus berkata kepada murid-murid, kalian berangkat dahulu ke seberang, sementara aku berdoa. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, satu perintah Tuhan Yesus kepada murid-murid, kalian berangkat dulu ke seberang, sementara aku berdoa. Nah, saudara, pada waktu mereka belayar, saudara, pada waktu mereka belayar, awalnya luar biasa. Mungkin murid-murid sukacita, mungkin murid-murid dia bernyanyi, ya. Kalau bisa nyanyian sekarang ada yang dulu, saudara. Sekarang saya sudah bebas, atau sukacitamu mengalir dalam hidupku. Wah, macam-macam, saudara. Tapi saudara kasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik ketika sedang mereka belayar. Ketika sedang mereka menghadapi belayar itu, tiba-tiba ada angin sakal, ada gelombang yang besar, ada angin yang hebat. Memang pelayaran mereka dikelilingi dengan gunung-gunung, saudara, dan itu sebuah lembah. Kiri kanan dihantam, saudara. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, apa yang terjadi? Murid-murid mulai kehilangan arah. Murid-murid mulai kehilangan sukacita. Awalnya mereka bernyanyi, mereka bisa melihat mukjizat Tuhan yang luar biasa, karya Tuhan yang luar biasa. Mereka bisa melihat KKR, banyak orang yang diberkati. Tetapi ketika mereka sedang menghadapi badai, mereka mulai kehilangan arah, mereka mulai putus asa, dan mereka mulai, ya mungkin sudah ada yang tawar hati, mungkin ada yang kecewa. Kenapa ini harus terjadi? Di mana Yesus? Saudara kasih Tuhan, Yesus sedang berdoa. Apakah Yesus biarkan mereka mati tenggelam? Tidak. Alkitab berkata dengan jelas, jam 3 malam. Jam 3 malam Yesus hadir di atas mereka. Di tengah-tengah badai yang luar biasa, saudara, Yesus hadir bersama mereka, berjalan di atas air, saudara. Nah, Bapak Ibu, saudara bayangkan, biasanya saudara, memang kalau masalah itu luar biasa, silih berganti datang ketika suami kabur, ya, sama Tante Kunti, saudara. Tante Kunti beda dengan kuntil anak, saudara. Banyak sekali ibu-ibu mulai kehilangan arah ketika anak kita sedang divonis oleh dokter, atau ketika kita menghadapi satu dilema perkawinan kita bagaikan sebuah telur di ujung tanduk, atau saudara, engkau sedang divonis oleh dokter tidak ada obatnya. Atau ya kita lihat suami kena PHK, kadang-kadang iman kita mulai hilang, saudara.
Dan ini yang dialami oleh murid-murid Tuhan. Ketika Yesus berjalan di atas air, saudara, mereka melihat Yesus itu bukan Tuhan Yesus tapi hantu. Itu Tuhan, hantu Tuhan, saudara. Apakah Yesus biarkan mereka mati seperti tidak, saudara? Yesus terus berjalan dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka melihat bahwa itu Tuhan. Nah, satu pertanyaan Bapak Ibu, kenapa Yesus hadir di tengah-tengah badai itu? Bapak Ibu sedang kasih Tuhan satu hal yang terindah. Kehadiran Yesus tengah-tengah badai itu ada 3 hal. Yang pertama, kehadiran Yesus tidak dibatasi oleh sebuah ruangan. Kehadiran Yesus tidak dibatasi oleh sebuah situasi. Dimanapun murid-murid berada, di situ Yesus ada. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Yesus ada bersama dengan kita. Oleh karena itu hari ini saudara, seberat apapun badai-badai kehidupan yang menerpamu, seberat apapun persoalan yang kita hadapi, saudara, satu hal yang harus kita imani, bahwa Dia selalu dekat dengan kita. Dia tidak jauh, saudara. Dia hanya dekat kepada kita. Jangan kita hadapi hidup ini dengan situasi yang membuat kita takut, membuat kita cemas. Kalau Dia dekat dengan kita, berarti Dia akan beracara. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, satu kesaksian yang begitu indah. Kesaksian dari mama saya. Mama saya seorang janda. Punya anak tidak banyak, cuma 2, tapi ada belasnya. Saya asli dari Sukabumi, Bapak Ibu, saya orang Sunda. Ketika Abah meninggal, Abah itu papi. Anaknya masih kecil-kecil. Namun satu hal yang luar biasa, saudara, ini hebat. Saya terharu dengan mama saya. Dia tidak nitipkan anaknya di panti asuhan. So, bayangkan 12 loh, saudara. Sekarang ini orang punya anak 3 aja udah repot banget. Ini 12. Apa yang terjadi, saudara? Mama saya tidak mengalami ketakutan. Dia percaya bahwa Yesus ada bersama-sama dengan dia. Dia seorang beriman. Saudara, mama saya bukan pengusaha, tapi mama saya seorang tukang urut. Tukang urut, saudara. Anak 12, saya anak yang terakhir. Berapa sih upah tukang urut? Jempol bengkok lurus cuma goceng, saudara. Tapi inilah kebenaran firman Tuhan. Apa yang mama saya lakukan, saudara? Tiap pagi, jam 2 pagi dia udah berlutut. Dengan mulut komat kamit. Saya sebagai anak bungsu, saya sering lihat mama langsung ke dapur. Sambil masak air di tungku. Di tungku itu apinya dari kayu, saudara. Ditiup pada waktu api sedang nyala, masak air. Maklum anaknya 12, saudara. Mama saya ada di pojokan pintu. Dia sedang berlutut, saudara. Dia sedang berlutut. Herannya Bapak Ibu, memang inilah kebiasaan mama saya. Dia selalu berdoa. Tapi pada waktu dia berdoa, sudah selesai berdoa, banyak pasien yang datang. Bukan dia doanya, Tuhan biar banyak orang yang keselot. Tidak, saudara. Pada waktu dia doa, saudara, dia berdoa untuk 12 anaknya, saudara. Disebut kayak Bani bangsa Israel. 12 anak disebut. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Kemuliaan Tuhan nyata, saudara. Memang dia dekat dengan kita. Kehadiran Yesus tidak dibatasi oleh sebuah ruangan. Kehadiran Yesus tidak dibatasi oleh situasi yang ada. Dimanapun kita berada, dia ada, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, apapun bagaimanapun keadaan, dia dekat dengan kita, saudara. Dan inilah saudara kasih Tuhan, kehadiran Yesus. Dia dekat dengan, dia tidak dibatasi oleh situasi. Dan luar biasanya, saudara, kalau kita percaya penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup kita, pertolongannya tepat, saudara. Dari 12 anak, 6 laki-laki, semuanya jadi pendeta. Saudara bayangkan, jarang orang Sukabumi jadi pendeta, saudara. Tapi ini 6 laki-laki semuanya jadi pendeta. Cucunya mau tak ada berapa? Ada 43 orang. Dan semua melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan hari ini. Dengar baik-baik. Engkau sedang diponis. Engkau sedang menghadapi jalan buntu. Saudara, Tuhan sanggup memberi terobosan-terobosan yang baru. Saudara, jangan jalan hidup ini dengan kekhawatiran. Sekali lagi, hidup ini bukan sebuah nasib.
Hidup ini adalah sebuah perjuangan, saudara. Kita harus tetap optimis. Dasar dari optimis itu, karena Allah yang kita sembah adalah Allah tahu menjadi kebutuhan kita. Yang kedua, saudara, Dia tidak dibatasi oleh satu tempat. Dimanapun murid-murid berada, di situ Yesus ada. Yang kedua, saudara, Yesus peduli akan murid-murid. Dia tidak mau murid-muridnya mati seperti itu. Kehadiran Yesus akan mengubah segala sesuatu menjadi indah. Yesus berkata, diam, tenang, maka semuanya diam, saudara. Dan Dia sangat peduli akan kita. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini kita percaya, saudara, Yesus tahu menjadi kebutuhan kita. Dia mengerti akan kita. Ada satu lagu berkata, biasa Bapak Ibu, saya kalau pakai film India pasti ada nyanyinya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Saudara yang kasih Tuhan, setiap tetesan demi tetesan air mata itu enggak sia-sia di mata Tuhan. Sudah masih ingat ya Hana, Penina. Dua-duanya istri dari Elkanah. Penina punya anak itu, Penina itu istri kedua, sedangkan Hana ini pertama. Sayangnya setiap kali mereka ke rumah Tuhan, Silo, saudara, Penina selalu menyakiti Hana. Kenapa, saudara? Karena Hana mandul dan tidak punya anak. Nah, saudara yang kasih Tuhan, gimana penderitaan seorang istri, apalagi dia istri pertama. Tapi ketika dia datang ke rumah Tuhan, dia nangis. Bahkan nangisnya luar biasa. Sampai-sampai orang mengecapnya dia lagi gila, saudara. Hana memohon. Dan ternyata Tuhan mendengar apa doa Hana. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya percaya pada hari tidak ada perkara yang mustahil. Saya punya sahabat namanya Bapak Pendeta Noel dari Bandung, saudara. 13 tahun tidak punya anak. Setiap kali saya tugas di Bandung, saudara, saya berkata, Noel, percaya sama Tuhan. Tuhan pasti engkau memberikan anak. Nah, saudara, setiap kali saya ke Bandung, saya berdoa buat Noel bersama jemaat Tuhan. Dan ternyata enggak sia-sia. Bukan satu anak yang diberi, tapi 2 anak yang Tuhan beri. Oleh karena itu hari ini, saudara, Dia mengerti akan kita. Bahkan setiap tetesan demi tetesan air mata, Dia tahu kita. Kesaksian yang begitu hebat, Bapak Ibu. Ketika saya menghadapi satu dilema mengenai istri saya. Masalahnya hanya sepele. Cuma gara-gara cantengan di kakinya, saudara. Dia gunting kukunya itu terlalu banyak sehingga nyentuh dia punya kulit. Akibatnya dia cantengan, saudara. Nah, cantengannya baik, bakteri tetanus menyerang dia. Wah, ngeri, saudara, ngeri. Selama 2 minggu tanda-tanda tetanus saya udah tahu, cuma nggak ngerti bahwa itu tetanus. Mulanya dia berkata, papi, kok otot-otot saya begini, pi, nggak enak. Akhirnya kita cari tukang urut, dari tukang urut biasa sampai yang luar biasa, tetap. Kemudian diiringi dengan dia gigit lidahnya sendiri. Ngeri, saudara. Sampai-sampai saya sebagai suami nggak tega lihat istri. Kita beli obat sariawan. Makin banyak, saudara. Memang dia nggak sadar. 2 minggu sempat bertahan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dan titiknya sudah puncaknya. Setelah pulang pelayanan, saudara, itu udah 2 minggu. Itu kalau bukan kuasa Tuhan, dia kan nggak bisa, saudara. Malam itu dia berkata, papi, ada apa, mi? Air liur saya sudah kering. Saudara, mulutnya kering. Wah, saya pikir mulutnya makin kecil. Waduh, jangan-jangan kena stroke. Dan malam itu saya bawa dia ke rumah sakit. 1 jam baru ketahuan bahwa istri saya kena tetanus. Saudara, dampak dari tetanus saya nggak tahu juga. Tapi saya berkata, dokter, gimana dengan ruangan? Ada kelas 3? Nggak ada, Pak. Kelas 2 apalagi? Ada yang super PIP. Waduh, saudara. Bagi saya super PIP no problem. No problem dah, saudara. Ya.
Yang pasti istri saya ketolong, bayarnya mah nanti belakangan. Mau jual motor kayak pokoknya masuk dulu. Nah sudah yang kasih Tuhan, ternyata memang hebat Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan istri saya masuk dengan super PP itu? Ternyata tetanus yang dialami oleh istri itu mengerikan. Tetanus nomor 1, saudara. Dalam situasi kamar yang bagus tetapi kayak goa, harus gelap gulita. Tidak boleh ada cahaya. Baik cahaya lampu maupun cahaya mata. Tidak boleh ada cahaya sama sekali. Tidak boleh ada bising sama sekali. Harus tenang. Harus tenang. Saudara yang kasih Tuhan, rata-rata orang tetanus 1-2 hari udah mati, saudara. Ini hebat, saudara. Itu Sabtu, Minggu pagi. Saya ambil pelayanan tidak banyak, cuma ambil 2. Terus saya buru-buru ke rumah sakit Mayapada. Dan dokter berkata, Pak Pendeta, saya mau bicara sama Bapak. Oke. Lalu dia berkata gini, Pak, saya kasih tahu keadaan istri Bapak. Gimana dok? Istri Bapak tinggal 25%. Bapak harus banyak doa. Kenapa Pak gitu? Kenapa dok? Lalu dokter berkata karena istri Bapak tolak masuk ruang ICU. Ya, saya nggak tahu hasilnya. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Saya hanya berkata, dokter, biarlah iman istri saya berjalan. Jujur Bapak Ibu, saya sebagai suami, meskipun saya hamba Tuhan, ya saya juga mengalami kesedihan. Kok bisa begini? Apalagi di benak pikiran 25%. Tapi saya berkata, Tuhan tahu akan aku. Tuhan peduli akan istri. Dari ruangan dokter saya ke ruangan istri, saudara, gelap gulita. Saya tidak berkata, Mami, lu hidup tinggal 25%. Saya nggak berkata demikian, saudara, karena istri saya berkata kepada dokter, dokter, aku masih kuat, aku masih bisa jalan dok. Padahal dokter udah ultimatum 25%. Saya peluk istri, saudara, saya peluk istri. Ada satu lagu yang saya naikkan kepada Tuhan dalam suasana gelap gulita. Ya saudara, satu lagu itu saya kumandangkan luar biasa. Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan tidak akan tinggalkan istri saya. Saudara yang kasih Tuhan, lagu itu selesai saya kumandangkan tanpa disadari. Ya air mata saya pun jatuh. Tapi sayangnya jatuh ke tangan istri, saudara. Ya istri saya berkata, papi lu nangis ya? Enggak, gua pendeta mana bisa nangis. Ini air apa? Itulah air mata pangeran. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, itu luar biasa. Ada satu lagu, ya lagu itu enggak pernah hilang dari benak saya. Ya saya percaya Tuhan tahu menjadi kebutuhan istri. Dokter berkata tinggal 25%. Apa yang terjadi? 10 hari kemudian, 13 hari kemudian. Dokter berkata sama istri saya, Ibu selamat pagi. Pagi dok, kita coba ya Bu. Ibu harus lihat cahaya. Saya mau ngecek apakah otot ibu ada perubahan. Lampu dihidupkan. Saudara yang kasih Tuhan, Ibu gimana otot ibu? Ada perubahan tidak dok? Akhirnya dia buka hording jendela, Ibu harus dapat surya pagi. Istri saya berkata, dokter, jangankan surya pagi, surya rapali ada di samping saya. Nah, saudara kasih Tuhan. Dokter berkata, Ibu besok boleh pulang. Saudara yang kasih Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli akan hidup kita. Dengar baik-baik, apapun bagaimanapun situasi yang kita hadapi hari ini, tidak ada perkara yang mustahil. Tangan Tuhan sanggup memegang tangan saudara. Jemaat yang dikasih Tuhan, Galilee Community of Christ yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu menjadi persoalan problema dalam kehidupan saudara, tetapi kita harus semangat. Hari ini kita seperti ini, besok belum tentu. Hari ini kita menghadapi masalah, besok belum tentu, saudara. Sebab tangan Tuhan terbuka untuk kita. Yesus berkata, marilah kepadaku, hai engkau orang yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelepasan. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara yang kasih Tuhan, inilah tawaran Yesus. Sudahkah kita mengundang Yesus masuk dalam hidup kita? Dan yang terakhir, saudara, yang terakhir. Saya senang dengar kata yang terakhir, saudara. Berarti khotbahnya akan selesai. Dimensi yang ketiga, saudara. Dia berkata dalam Matius pasal 28, dia berkata begini, Bapak Ibu. Ya, dia berkata, aku menyertai kamu senantiasa
sampai kesudahan akhir zaman. Dan inilah satu pegangan kita saudara. Hari ini dengar baik-baik, sekali saya kumandangkan Bapak Ibu, hidup ini bukan sebuah nasib. Hidup ini bukan sebuah takdir. Kalau hari ini kau gagal, jangan larut dalam kegagalanmu. Kalau hari kau diponis oleh dokter, bangkitkan iman semangatmu. Kalau boleh kita berkata, Tuhan aku percaya, inilah orang yang pertama. Ketika dokter berkata tidak ada obatnya, bagi Tuhan pasti ada obatnya. Ini sudah kasih Tuhan. Kita harus percaya ke depan, masa depan kita penuh harapan bersama dengan Tuhan. Jadikan hari ini hari yang spesial bersama dengan Tuhan. Sebab kita percaya bahwa Dia menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Artinya apa yang menjadi kegelisahan dalam hidupmu, apa yang menjadi kebimbangan, kekhawatiran dalam hidupmu, hari esok Tuhan sudah ada di sana. Oleh karena itu jangan menjadikan hari ini hari yang menakutkan saudara. Jangan hidup di hari kemarin, karena hari kemarin sudah berlalu. Jangan juga hidup di hari yang akan datang, sebab hari yang datang sesuatu yang misteri. Tetapi jadikan hari ini harinya Tuhan. Kita imani, kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, untuk hari esok jangan kita cemas, jangan kita bimbang saudara, karena hari esok Tuhan ada di sana. Nah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sebagai penutup khotbah saya, ini luar biasa ketika dokter memvonis bahwa saya akan lumpuh total seumur hidup. Saudara kasih Tuhan, lumpuh total, tidak bisa berjalan sama sekali. Karena virus polio menyerang kedua kaki saya. Selama 3 tahun saya lumpuh total. Kemana-mana umur 5 tahun saya masih ingat sekali. Mama saya gendong-gendong saya ke pasar. Ya saya kemana-mana ngesot kayak film suster ngesot. Jadi orang lumpuh tidak enak. Ketika dokter berkata seumur hidup Surya akan lumpuh total. Saudara, ketika mama saya, abah saya mendengar berita itu, apakah mereka sedih? Tidak. Mereka mulai berharap kepada Tuhan. Setiap pagi itu saya masih ingat, sebelum ayam berkokok, mereka udah berlutut dua-dua saudara, mengambil minyak, didoakan, diurut di kaki saya. Ada satu pujian yang keluar yang menyukakan hati Tuhan. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalaulah ditolong saya juga. Setahun lewat, apakah ada perubahan? Tidak, saya masih lumpuh. Tapi lagu itu abadi. Tak tersembunyi. 2 tahun lewat, apakah saya bisa berjalan? Tetap lumpuh saudara. Terkadang Tuhan izinkan itu terjadi. Bukan berarti Tuhan gak mendengar doa kita. Terkadang Tuhan lihat kesabaran kita. Waktunya Tuhan. It's time saudara. Bisa bahasa Inggris. Selalu dia wes bablas angin. Nah sudah kasih Tuhan. Lagu itu abadi, sudah 2 tahun. Mama saya berkata, Tuhan, aku percaya 2 tahun sudah berlalu. Aku percaya di tahun yang ketiga, anakku pasti sembuh. Nah saudara yang kasih Tuhan, di tahun yang ketiga, luar biasa, jari-jari di kaki saya. Menurut mama saya, dia berkata, ada satu saraf yang mulai mengalir. Ya kemudian kaki saya bisa ditekuk saudara. Wah, saking mereka senang sudah, mereka belikan saya sepatu besi. Saya dipakaikan sepatu besi kayak robot cop saudara. Wah gak enak pakai sepatu besi. Sebentar jatuh, tapi tak tersembunyi kuasa Allah. Genap 3 tahun, di akhir tahun saudara, tahun yang ketiga, sepatu besi dilepas sampai hari ini. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya perhatikan jalan saya kayak gempa bumi. Bukan karena saya kena stroke, tidak. Tapi itulah hasil dari polio saudara. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini ingat baik-baik, ke depan Tuhan sudah ada di sana. Oleh karena itu jangan hidup dalam kesedihan yang mendalam. Apabila sesuatu hilang dari kita, Tuhan sanggup mengembalikan apa yang pernah hilang. Nah saudara yang kasih Tuhan, 3 dimensi inilah yang menjadikan hidup kita pasti
bersama dengan Tuhan. God bless you. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami boleh mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan buat kami. Kami boleh mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Tuhan tahu setiap hati pergumulan umat-Mu. Tuhan mengerti keadaan kami. Hamba tidak tahu apa yang jadi masalah persoalan dalam setiap umat-Mu. Tapi kami percaya hari ini Tuhan, kemuliaan Tuhan, keajaiban boleh turun atas setiap umat-Mu. Kami percaya hari ini ada pemulihan, ada sukacita, ada kesembuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan hari ini rencana Tuhan indah bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberi kekuatan di dalam kami mengisi kehidupan ini Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, apabila sebentar kami kembali melakukan aktivitas kami, kembali kami akan melakukan kegiatan kami Tuhan. Kami percaya semuanya diberkati Tuhan. Dan saat yang terindah hari ini, kami akan memberikan yang terbaik apa yang menjadi bagian milik Tuhan, yaitu memberikan persembahan. Kami memberi bukan karena kami mampu, tapi kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Berkati persembahan kami, kuduskan persembahan kami menjadi sesuatu yang indah di mata Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan waktu yang terindah saat ini, kami akan mempersiapkan hati kami untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Berkati roti dan cawan ini menjadi tubuh dan darah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu yang membebaskan setiap kita dan terus membawa kita di dalam pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita diberikan kesempatan untuk boleh memberkati pelayanan gereja Galilea Community of Christ. Bapak Ibu Saudara yang telah diberkati dan merasa rindu untuk memberkati pelayanan gereja kami, Bapak Ibu Saudara bisa melakukan persembahan via transfer di dalam nomor rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Biarlah persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan memperlebar kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus yang memberkati. Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari saudara boleh siapkan hosti dan anggur. Kita akan sama-sama mengingat, mendeklarasikan kemenangan Tuhan atas setiap kita. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Lebih sungguh lagi, sama-sama siapkan hatimu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, waktu yang terindah saat ini kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita percaya bahwa tubuh dan darah Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Apapun bagaimanapun situasi. Corona boleh datang, nanti Toyota lebih datang buat saudara. Amin. Nah sudah yang kasih Tuhan, saya percaya apapun yang disakit penyakit saudara, tubuh dan darah Tuhan. Yang pertama mengingatkan kita dengan kasih Tuhan. Dan yang kedua saudara, melalui sakramen perjamuan kudus saudara imani, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kelemahan. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita siapkan roti di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali hari ini kami akan diberkati melalui sakramen perjamuan kudus. Kami percaya bahwa tubuh dan darah Tuhan akan mengingatkan kami dengan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tubuh dan darah Tuhan yang membuat kami tetap sehat, yang membuat kami bisa melihat rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Tubuh dan darah Tuhan yang membuat generasi kami adalah generasi yang tidak minta-minta di dalam nama Tuhan Yesus. Sudah kasih Tuhan, mari kita angkat roti di hadapan Tuhan. Ikuti saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib pertama, yang memberi kami, keluarga kami, hidup kekal dalam kerajaan surga. Kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, sempurna jiwa rohku, agar kami semua bersama dengan keluarga dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, tubuh Kristus yang ditombak, yang ditikam di atas kayu salib, agar kami bersama dengan keluarga kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak terkapar sakit kami semua, keluargaku tidak pikun, tidak lumpuh, kami keluargaku, suami, istri, anak-anak cucu diciptakan Tuhan mulia yang segambar seperti Allah, tidak sakit-sakitan, tidak dioperasi. Kami tolak sakit kanker, kami tolak sakit tumor, kami tolak leukemia, kami tolak segala kelemahan tubuh dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita menerima dengan rasa ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara yang lemah, saudara yang sakit, percaya tubuh dan darah Tuhan akan memberikan kau kemenangan, akan memberikan kau kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ambil cawan, kita angkat tinggi-tinggi, ikuti saya berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan kekal. Pertama, kami bertobat menolak dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluargaku diberkati, keluarga yang kudus. Kami tolak percabulan, dijauhkan kami, keluarga kami dari poligami, dari poliantri. Mulutku diurapi, tidak dusta, tidak nipu. Kami tolak segala bentuk fitnah atas keluargaku, atas gereja. Kedua, oleh darah anak domba Allah, oleh darah Yesus, kami semua menjadi warga sorga, anak kerajaan sorga, diciptakan Tuhan mulia yang segambar seperti Allah, tidak sakit-sakitan, tidak kekurangan. Kami semua anak kerajaan sorga, punya rumah di sorga, punya rumah di bumi. Yang ketiga, oleh bilur-bilur darah Yesus, penyakitku sembuh hari ini, mulai saat ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki sehat sempurna mulai saat ini. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo, kami tolak. Sakit kista tumor tidak dioperasi, kami tolak. Penyakit kulit tidak, pendarahan, kami doa. Keluargaku sehat sempurna, kami tolak. Darah tinggi, darah rendah, kami tolak. Diabetes, hepatitis, oleh darah Yesus, jantungku sempurna, tidak dioperasi. Ginjalku sempurna, tidak cuci darah, kami tolak. Sakit TBC, kami tolak. Corona, kami tolak. Omikron 3 dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan,
apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang jadi kesusahanmu, apa yang jadi penderitaanmu hari ini, Dia ada di tengah-tengah kita. Saudara percaya ketika menerima sakramen perjamuan kudus, Tuhan akan ambil bagian dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat kembali, ikuti saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkata bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana pertama bangsa Israel 40 tahun di padang gurun makan tidur. Artinya kami semua tidur diberkati, dicukupi dengan roti mana setiap hari jubah baru, yaitu mulia. Kami semua imamat rajani, imamat yang kudus sepanjang masa, pesta di surga dengan roti mana setiap hari kasut baru. Artinya kami semua tidak gagal, tidak kekurangan, tidak bangkrut. Kami semua diberkati, dicukupi 10 kali ganda, 100 kali ganda dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus, inilah darah Yesus, darah Yesus. Mari kita terima dengan ucapan syukur. Bapa, kami boleh mengucap syukur di hari ini. Satu hal yang indah menjadikan hari ini hari yang spesial bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat seluruh umat-Mu Galilea Community of Christ. Tuhan berkati bahkan gembala sidang kami, hamba-Mu Bapak Pendeta Rusli Monarpa, diberkati Tuhan di dalam pelayanan online. Bahkan Tuhan memberikan dia hikmat luar biasa sehingga banyak jiwa-jiwa diberkati. Keluarga hamba-Mu diberkati, bahkan pelayanan hamba-Mu diberkati, baik istri dan anak-anak tetap diberkati Tuhan. Kami bersyukur setiap umat-Mu ya Tuhan yang mengikuti acara ini, semuanya diberkati Tuhan. Jadikan kami terus naik dan bukan turun, apapun yang dikerjakan dibuatnya berhasil. Oleh karena itu hari ini waktu yang terindah kami menyiapkan hati kami untuk menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Ibadah kita telah selesai. Sampai berjumpa kembali tetap di dalam Galilea Community of Christ. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dan Shalom.